semuanya, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian semua di video-video sebelumnya yang udah pada ngapresiasi konten-konten atau video-video yang aku up dan nyemangatin aku tentunya. Mungkin hal-hal kecil buat kalian seperti nge-subscribe, nge-like, atau komen, tapi it means a lot to me guys. Oke, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian yang sudah pada masuk nih ke tahap training ataupun saat-saat ini lagi OJT nih. Gimana sih aku atau saya yang baru lulus SMA atau baru lulus SMK nih bisa menghadapi dengan lancar customer-customer atau nasabah-nasabah yang akan kita temuin di bank. Apa aja sih tips-tips yang bisa kita lakukan untuk ngobrol atau untuk sekedar basa-basi dengan nasabah atau customer yang akan kita hadapin? Kalian simak semuanya cuma di video ini. Oke teman-teman, kita mulai dari tahap yang awal banget nih ya. Yang pasti adalah salam. Nah, siapa sih yang nggak mengucapkan salam untuk pertama kali ketemu sama orang lain gitu ya? Jangankan sama customer atau nasabah, mungkin sama temen di kampus, teman sekolah, kata-kata yang pertama kali kita ucapin tuh seperti apa sih? Halo, hai, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita coba kupas ya untuk menyambut pertama kali ketika nasabah datang ke counter kita. Teman-teman gak usah ngomong assalamualaikum atau shalom atau om swastiastu, gak usah, karena kan kita melayani nasabah aja nih beda-beda gitu ya latar belakangnya. Kita cukup ucapin kata kunci ini, yaitu selamat. Bisa selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Nah teman-teman, jam layanan BCA itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah kategori waktunya itu cukup menggunakan selamat pagi atau selamat siang. Nah dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 itu teman-teman bisa menggunakan kata selamat pagi. Seterusnya dari jam 11 sampai dengan jam 3 itu teman-teman bisa menggunakan kata selamat siang. Nah kemudian setelah kata kunci ini, next kata berikutnya adalah perkenalan diri. Setelah mengucapkan salam, teman-teman memperkenalkan diri kalian, bisa menyebutkan nama aja ya, jadi nggak usah pakai hobi, nggak usah pakai alamat, nggak usah, jadi cukup nama aja, karena nasabah juga kayaknya nggak mau tahu gitu ya. Next, untuk memperkenalkan nama, kalian bisa menggunakan kata ini, perkenalkan dengan saya Loisa, atau kata kunci yang lain, selamat pagi Pak, dengan saya Loisa, kemudian langsung menanyakan nama nasabahnya. Mungkin kalau digabungin kata-katanya bisa seperti ini. Selamat pagi Pak, perkenalkan dengan saya Loisa, mohon maaf dengan Bapak siapa? Kita teman-teman bisa menyisipkan kata maaf atau mohon maaf seperti itu ya. Mohon maaf dari tadi saya ngomongnya Bapak mulu ya, karena kebiasaan kalau di BCA tuh banyak sugar daddy, enggak deng. Banyak bapak-bapak ya. Ya ibu juga banyak sih. Next. Oke, teman-teman, selanjutnya kita menanyakan keperluan nasabah atau customer kita. Oke, kita bisa menggunakan kata ada yang bisa saya bantu atau ada yang bisa dibantu Pak, seperti itu. Teman-teman, kategori yang tadi aku sebutin ini adalah untuk nasabah yang baru pertama kali kita kenal gitu ya, baru pertama kali kita layani, seperti itu. Kita bisa menggunakan kata-kata yang lumayan santun, lumayan baku gitu ya. Nanti next ketika kita menemukan nasabah yang mungkin agak sudah 2 atau 3 kali bertransaksi sama kita dan juga udah nyaman berbicara sama kita, kita bisa mengganti dengan kata-kata yang lain. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Selamat siang Pak Adi, Pak Luisa bantu ya hari ini transaksinya. Bisa seperti itu. Jadi nggak usah ada basa-basi seperti ini lagi. Selamat pagi Pak Adi, perkenalkan saya Loisa, ada yang bisa saya bantu. Nah itu kan untuk pertama kali nasabah yang belum kita kenal gitu ya. Oke teman-teman, next setelah nasabahnya sudah tahu nih apa yang mau dibantu, kita juga udah lihat gitu ya nasabahnya mau setoran tunai, baru deh kita terima gitu ya setoran tunainya, misalnya ya sebagai teller. Oke Pak Budi mau setoran tunai ya Pak ya, 10 juta rupiah ya Pak, dihitung uangnya ya Pak. Hitung deh tuh pakai mesin ya kan, sudah selesai dihitung uangnya, baru deh kita bisa katakan kata kunci yang lain. Baik Pak Budi, uangnya pas 10 juta rupiah, saya proses dulu ya Pak transaksinya. Nah kita proses itu tok ya kan, biasanya kan suara teller tuh atau enggak CSO kan bunyi keyboard tok gitu ya. Tapi kita nggak usah malu, walaupun pertama kali agak masih lambat-lambat, kita
ala-ala diinin aja, tak-tak aja gitu ya. Padahal giniin meja gitu misalnya boleh gitu ya. Jadi jangan kelihatan kaku atau kayak baru gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman, di tengah-tengah kita lagi bertransaksi nih ya, biasanya kan aduh gue ngucapin kata-kata apa nih biar bapaknya nggak diem atau biar gue juga nggak kagok gitu ya. Nah teman-teman bisa banget menggunakan keyword-keyword yang udah aku siapin nih buat teman-teman. Nah pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan ini yang pastinya kita lihat juga ya teman-teman nasabahnya. Contoh, nasabahnya ini pada saat pertama kali transaksi itu ada sebuah cek atau giro yang dia tanda tangani sendiri, misalnya miliknya dia sendiri. Teman-teman boleh tanya nih seputar perusahaan dia bergerak di bidang apa. Contohnya seperti ini, Pak Budi perusahaannya bergerak di bidang apa Pak? Nah teman-teman, semisal nih ya nasabahnya mau ngeprint buku, teman-teman juga bisa sambil ngecek dia itu kantor cabang asalnya di mana sih. Kalau di dekat sekitar KCU kalian, nah mungkin bisa jadi rumahnya itu juga bertempat tinggal di situ, ada kantornya juga bertempat tinggal di sekitar situ. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata-kata seperti, wah Pak buka rekeningnya di KCU ini ya Pak, rumahnya atau kantornya Pak yang di dekat sini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita ngegali sekalian pengen tahu juga karakter nasabah ini seperti apa sih. Misalnya ketika di pertanyaan pertama dia menjawab dengan kan ada 2 tipe nasabah nih, misalnya dia jawabnya oh iya, enggak, cuman kayak gitu. Kita jadi bisa baca nasabah itu, oh dia nggak mau terlalu banyak ngomong, dia maunya cepet gitu ya. Atau yang kedua, oh iya saya di dekat sini, mbaknya di mana tinggalnya. Biasanya saya kayak gitu teman-teman. Nah tips untuk ngadepin nasabah yang kayaknya baru pertama kali datang aja nih, mukanya tuh udah pengen buru-buru, nulisnya aja cepet-cepet dan lain-lain gitu ya. Nah teman-teman bisa banget gunain trik ini. Kita kan tetap harus memperkenalkan diri dan menanyakan nama si bapak tersebut dan juga harus mengucapkan salam. Jadi semua standar itu kita harus penuhin. Tapi teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang lebih cepat lagi nih. Teman bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Selamat pagi Pak, dibantu dengan Loisa. Mohon maaf dengan bapak siapa Pak? Oh Pak Budi, baik Pak Budi, saya bantu ya Pak setoran tunainya. Nah teman-teman langsung melihat aja si nasabahnya ini tuh lagi bawa apa sih, atau lagi mau transaksi apa sih. Jadi nggak usah ditanyain lagi Bapak mau dibantu apa. Kita dari awal udah langsung bilang selamat pagi Pak, dibantu dengan siapa nama teman-teman. Kemudian menanyakan tetap nama nasabahnya. Nah baru tapi langsung sigap untuk menanggapi nasabahnya itu mau transaksi apa, seperti yang tadi aku contohin ya teman-teman. Nah untuk keseluruhan fullnya nih ya teman-teman, pura-pura jadi nasabah dan aku menjadi tellernya teman-teman nih ya. Oke kita contohin nih teman-teman. Selamat pagi Bu, dibantu dengan Loisa. Mohon maaf Bu, dengan Ibu siapa? Oh Ibu Silvi, baik Bu Silvi, bisa saya bantu Bu transaksinya? Mau setoran tunai? Ya baik Bu Silvi, saya terima ya Bu uangnya ya. Saya hitung dengan mesin Ibu uangnya. 12 juta rupiah ya Bu, ini masuk ke rekening Ibu Silvi sendiri ya. Oke baik Bu, saya proses sebentar ya Bu Silvi. Ketik. Bu Silvi, saya lihat kantor cabang asal Ibu di KCU ini, rumah atau kantor Ibu yang dekat dari sini Bu Silvi? Oh kantornya di dekat sini Bu. Oh iya saya tahu di perempatan jalan itu ya Bu. Kalau boleh tahu bergerak di bidang apa Bu, kantor atau usahanya? Oh distribusi. Apa Bu barang yang didistribusikan Bu? Oh iya. Berarti boleh dong Bu ya, kalau misalnya nanti saya mau renovasi rumah, bisa ambil besi di tempat Ibu ya Bu. Iya Bu. Oh kalau rumah saya di dekat sini sih Bu, di Iya Bu, Ibu tahu aja tempatnya di mana. Bu, transaksinya sudah selesai Bu. Ini bukti setorannya. Ada lagi Bu yang bisa bantu? Sudah semua ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas kunjungannya ya Bu. Ya hati-hati di jalan Bu. Selamat pagi. Seperti itu contoh secara fullnya ya teman-teman. Nanti mungkin ketika di cabang teman-teman akan menghadapi berbagai nasabah sih, dan memang ada aturan yang mengharuskan kita untuk selalu ramah dengan nasabah, untuk selalu mematuhi prosedur yang ada. Tapi balik lagi itu seni ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan situasi-situasi atau membaca situasi-situasi yang ada. Misalkan lagi rame, teman-teman bisa selalu sigap, tetap ramah, tapi nggak selalu dari A sampai Z yang diutarakan. Kita lihat-lihat juga nasabahnya, misalkan udah kenal langsung panggil nama aja. Dan teman-teman di BCA sendiri juga ketika lagi bertransaksi seperti yang tadi saya lakukan, itu kita harus
menyebut nama nasabah itu minimal 3 kali gitu ya dalam satu transaksi. Itu untuk apa sih? Yang pasti yang pertama yang saya rasakan juga itu memberikan kenyamanan gitu ya untuk customer atau nasabah. Karena kenapa teman-teman, menurut fakta yang ada, seseorang itu senang sekali ketika ada seseorang yang menyebutkan nama mereka, karena nama mereka itu adalah sesuatu yang paling mereka suka sebenarnya untuk dengar gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa latihan di depan kaca untuk seperti yang tadi aku udah terapkan, menyebutkan salam, kemudian ada atur intonasi juga, senyum yang pasti, dan juga itu bisa dilakuin ketika kita sering melakukannya sih teman-teman ya. Nah teman-teman juga boleh menggunakan tips seperti aku. Aku itu suka banget menulis pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu pertanyaan formal, tidak pribadi atau personal, yang bisa aku tanyakan kepada nasabah, dan itu bisa aku tulis. Kemudian di hari itu aku mau terapkan ke semua nasabah yang sedang aku temui. Jadi itu harus ngebangun yang namanya habit juga ya teman-teman. Kenapa sih kita perlu akrab sama nasabah? Kenapa sih kita perlu untuk basa-basi yang kita bilang tadi? Karena teman-teman di BCA sendiri itu nggak cuma mau teman-teman melayani dan sekedarnya aja. Ada nantinya target-target yang harus teman-teman capai, seperti survei layanan yang ada, atau banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Dan itu awalnya pasti dengan kita mengenal lebih jauh nasabah kita, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, tips yang selanjutnya yang bisa aku berikan adalah, dulu teman-teman ya, sekedar cerita, aku itu jarang banget sebenarnya perhatiin orang lain gitu ya. Nah tapi ketika di bank, aku menerapkan untuk selalu memperhatikan nasabahku dari hal-hal yang terkecil. Misal tas yang dia gunain, baju yang dia gunain, gaya rambutnya dia, itu untuk apa? Untuk jadi bahan pembicaraan kita juga nantinya. Tapi bukan pembicaraan dengan teman kita yang lain ya, maksudnya bukan gibah gitu ya, tapi untuk pembicaraan dengan nasabah itu sendiri. Misal, dulu juga aku nggak suka untuk kayak memuji orang lain atau mengucapkan kata-kata yang manis lah untuk orang lain, karena menurut aku ya buat apa. Nah tapi aku mulai menerapkan nih teman-teman, mulai dari memuji hal-hal kecil yang digunakan sama nasabah. Misalnya dia pakai tas yang lucu, atau dia punya baju yang selalu menarik perhatian kamu, kalian bisa aja langsung ngomong ke dia, "Ibu, lucu banget tasnya, Bu, bajunya lucu sekali," atau "Bu, hari ini bajunya pink banget ya," gitu. Mungkin ada dengan sentuhan-sentuhan kata-kata seperti itu gitu ya, itu nasabah jadi punya kenyamanan tersendiri gitu untuk kita. Karena to be honest, siapa sih yang nggak suka untuk dipuji gitu ya teman-teman. Atau juga bisa ngelihat, misalkan dia pakai pakaian yang rapi, beda dari kemarin-kemarin gitu. Misalnya biasanya datang pakai baju seadanya aja, terus tiba-tiba rapi. Bisa kita bilang, "Ibu hari ini rapi banget, mau kemana?" Atau "Ibu dari mana? Rapi sekali Bu bajunya." Seperti itu teman-teman, kita bisa mengucapkan kata-kata yang sebenarnya sederhana, tapi efeknya itu bakalan membuat orang lain nyaman dan senang berbicara sama kita. Dan teman-teman, mungkin ada teman-teman yang grogi atau suka tremor ketika bertemu dengan orang lain. Tanamkan di pikirannya teman-teman kalau teman-teman itu adalah orang yang akan membantu transaksinya si nasabah. Jadi nasabah datang ke tempat kita itu adalah karena mereka membutuhkan kita. Itu untuk menanamkan di mental kita bahwa si nasabah itu butuh loh untuk berbicara sama kita. Jadi kita tidak akan grogi gitu ketika melayani nasabah. Dan pikirkan, ketika nasabah ada di depan kita, jangan berpikir hal-hal yang kayak, "Aduh, nasabah ini pasti kaya nih, bajunya keren, mereknya keren. Aduh, gue bisa nggak ya ngimbangin omongan dia atau kayak gimana?" Nah, dari awal juga kita nggak usah overthinking teman-teman, karena nasabah tuh nggak bakal nanya nih pelajaran sejarah atau siapakah yang pertama kali membangun Monas gitu, nggak bakal gitu ya. Jadi sekedar informasi aja buat teman-teman, jangan terlalu grogi dan jangan terlalu overthinking. Nah teman-teman, itu dia tips yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga semuanya bermanfaat dan semoga kalian jadi semakin semangat untuk latihan, untuk berlama-lama di cermin gitu ya, untuk semakin terlatih lagi bicaranya, intonasinya, senyumnya juga. Terima kasih udah nonton video aku dan sampai jumpa, bye-bye.